Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Kurnia Syarani, NIM 010604231041 dari jurusan Accounting. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan laporan keuangan dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang memiliki aktivitas jual beli di mana harga jual lebih tinggi daripada harga pokok supaya bisa mendapat keuntungan. Dalam laporan keuangan perusahaan dagang sendiri itu terdiri dari jurnal umum, buku besar, raca saldo, laba rugi, laba ditahan, posisi keuangan, serta arus kas. Di jurnal umum perusahaan dagang ini ada dua metode, yaitu metode perpetual dan periodik. Perbedaannya yaitu kalau semisal di periodik, semua tentang pembelian akan tetap ditulis sebagai pembelian, baik itu pembelian sendiri maupun potongan pembelian maupun retur pembelian akan tetap ditulis demikian rupa. Tapi kalau semisal di perpetual itu semua tentang pembelian akan ditulis sebagai persediaan barang dagang. Di perusahaan dagang sendiri itu juga banyak istilah-istilah seperti FOB atau free on board, di mana ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait penanggung jawab dari beban transport. FOB sendiri dibagi menjadi dua, yaitu FOB Destination dan FOB Shipping Point. FOB Destination itu artinya beban transport akan ditanggung oleh penjual, sedangkan FOB Shipping Point beban transport akan ditanggung oleh pembeli. Selain FOB ada juga term of payment, yaitu syarat pembayaran uh, bagi pembeli agar bisa mendapat potongan seperti 2/10 N/30. Artinya pembeli dapat mendapat potongan 2% apabila melakukan pelunasan sebelum 10 hari setelah invoice diterbitkan. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal. Oke, langsung kita bahas invoice yang pertama, yaitu pernyataan setor modal. Jadi pemilik yaitu Sumberjaya menyetorkan modal sebanyak 750 juta pada tanggal 1 Oktober 2023. Sebelum menulis jurnal umum, kita tulis kolom di atasnya terlebih dahulu, yaitu terdiri dari tanggal, kemudian akun debit, akun kredit, celah, debit, kredit, akun full. Di bawah akun debit dan kredit, kita drag dulu, kemudian kita pilih data tools, kemudian data validation, any value kita ganti menjadi list, kemudian source-nya kita kecoa, kita drag bagian keterangan, klik OK. Kemudian di debit dan kredit, di bawah debit dan kredit, kita drag kemudian ke home, kita pilih format accounting supaya mempermudah dalam membaca. Lanjut di invoice tadi tertulis 1 Oktober 2023, di mana ada pemilik perusahaan menyetorkan modal. Modal apabila bertambah akan masuk ke kredit karena modal merupakan ekuitas. Seperti yang kita ketahui, aset apabila bertambah akan masuk ke debit, apabila berkurang masuk ke kredit. Sedangkan liabilitas dan ekuitas apabila bertambah akan masuk ke kredit, dan apabila berkurang akan masuk ke debit. Maka di sini ada modal, kreditnya, terus di debitnya ada kas. Karena asetnya bertambah, untuk nominalnya adalah 750 juta.
Lanjut ke invoice yang kedua, yaitu pembelian oleh PT Sumber Jaya kepada PT Medika Husada pada tanggal 7 Oktober menggunakan FOB Destination dengan shipping terms-nya 3/10 N/30. Artinya PT Sumber Jaya membeli secara hutang. Berarti di jurnal umumnya di tanggalnya ditulis 7 Oktober 2023. Untuk debitnya persediaan barang dagang, di kreditnya adalah utang dagang karena tadi ada terms payment-nya yaitu 3/10 N/30. Nominalnya adalah 20.800.000. Di sebelah akun full kita tulis 3/10 N/30 sebagai pengingat saja. Lanjut ke invoice yang kedua, surat keterangan jalan, tapi karena kita FOB destination yang artinya beban transport atau biaya transport akan ditanggung oleh penjual, maka surat keterangan jalan ini bisa langsung di skip. Langsung lanjut ke retur pembelian, yaitu sebesar 80.000 pada tanggal 9 Oktober. Kita tulis dulu 9 Oktober 2023. Kemudian di debitnya ada utang dagang karena kita mengembalikan otomatis utang dagang kita berkurang, liabilitas berkurang, artinya akan masuk ke debit. Persediaan barang dagang kita juga berkurang, artinya aset kalau berkurang masuk ke kredit. 80.000 nominalnya. Lanjut ke invoice yang selanjutnya, yaitu kwitansi pembayaran yang diterima dari PT Sumber Jaya sebesar 20.096.000. Pada tanggal 12 Oktober 2023, PT Sumber Jaya melakukan pelunasan utang. Utangnya berkurang berarti utang masuk ke debit. Kemudian dalam melunasi utang, kasnya itu juga berkurang, maka akan masuk ke kredit. Terus adanya potongan pembelian, tapi karena ini perpetual, maka ditulis persediaan barang dagang. Nah, utang dagangnya itu sebesar 20.800.000 dikurangi 80.000. Untuk potongannya sendiri itu adalah 3% dikali 20.800.000 dan kas yang berkurang yaitu sebesar utang dagang 20.720 dikurangi 620.000. Langsung ke invoice berikutnya, yaitu pembelian secara shipping point tapi tidak ada payment terms-nya, berarti ini menggunakan tunai atau kas. 12 Oktober 2023. Kita tulis tanggalnya dulu, 12 Oktober 2023. Kemudian karena pembelian akan tetap ditulis persediaan barang dagang karena perpetual. Kemudian metodenya menggunakan kas, berarti kasnya berkurang. Untuk nominalnya yaitu 2 juta rupiah. Nah, karena beban transport tadi ditanggung oleh pembeli, berarti ditulis juga beban transport pembelian itu termasuk persediaan barang dagang. Kemudian metodenya adalah menggunakan kas. Kasnya berkurang berarti masuk ke kredit. Untuk nominalnya adalah 80.000.
Selanjutnya, invoice yang berikutnya adalah kwitansi pembayaran atau pelunasan uh, bukti bayar dari PT Sumber Jaya ke PT Media ke PT Tirta. Invoice berikutnya yaitu terkait penjualan. Jadi PT Sumber Jaya menjual kepada PT Adiguna pada tanggal 17 Oktober dengan metode shipping point dan shipping terms-nya 4/10, artinya PT Adiguna membayar secara hutang untuk nominalnya adalah 12.500.000 dan bebannya adalah 100.000, tapi karena ditanggung pembeli maka kita tidak menuliskan beban di sini. 17 Oktober 2023. Kemudian di sini kita tulis piutangnya bertambah karena PT Adiguna melakukan pembayaran secara hutang, otomatis hutang kita bertambah, terus pendapatan penjualan kita juga bertambah. Untuk nominalnya adalah 12.500.000 itu. Untuk SIP terms of payment-nya itu 4/10 N/30. Oke, invoice yang berikutnya. Untuk invoice berikutnya yaitu terkait HPP dan PBD-nya. Di sini tertulis harga pokok dari potnya 25.000, bunga imitasinya 50.000. Berarti di jurnal umumnya kita tulis dengan tanggal yang sama. HPP itu termasuk beban, kemudian PBD-nya karena persediaan barang dagangnya itu berkurang. Oke. Untuk nominalnya yaitu 25.000 dikalikan dengan quantity output-nya 50 dan 50.000 dikalikan dengan quantity bunga imitasinya 100 pieces. Berarti 50 dikali dengan 25.000 ditambah dengan 100 dikali 50.000. Oke. Jadi beban harga pokoknya itu 6.250, kemudian persediaannya berkurang sebesar 6.250. Lanjut ke invoice berikutnya. Ada retur penjualan sebesar 500.000 yaitu 5 quantity, 5 unit bunga imitasi. Pada tanggal 18 Oktober. Berarti di jurnalnya 18 Oktober 2023 itu di sini ditulis retur penjualan, kemudian di kreditnya ditulis piutang dagang. Karena piutang dagang kita berkurang, pihak customer meretur barang jualan kita, terus habis itu untuk nominalnya 500.000. Oke, lanjut ke invoice berikutnya. Di hari yang sama adanya invoice terkait HPP dan PDP. Jadi
Kalau semisal di penjualan, transaksi penjualan, maka akan ada HPP dan PBD-nya. Tapi kalau retur penjualan, itu HPP dan PBD-nya dibalik. Karena PBD-nya bertambah, bebannya berkurang. Untuk nominalnya yaitu 10 dikali, sorry, 5 dikali 50.000. Lanjut ke invoice berikutnya, yaitu penjualan PT Sumberjaya ke PT Husna Berlian sebesar 20 juta, FOB destination, nggak ada shipping terms-nya, berarti ini menggunakan kas atau secara tunai, yaitu pada tanggal 20 Oktober 20 Oktober 2023. Kas bertambah, debit, pendapatan penjualan bertambah, di kredit, kemudian nominalnya adalah 20 juta, kemudian ada HPP dan PBD juga karena ini adalah penjualan, bebannya bertambah yaitu HPP di debit, kemudian persediaan barang dagangnya berkurang di kredit. Untuk nominalnya yaitu harga pokoknya dikali dengan quantity. Quantity-nya ada 200 pieces pot dan 200 unit pot dan 100 unit punya imitasi. Berarti nominalnya adalah sama dengan 200 dikali 25.000 tambah 100 kali 50.000. Oke, terus lanjut invoice berikutnya. Ini adalah shipping, karena ini adalah FOB destination, maka ada kwitansi pembayaran beban transport sebesar 50.000. Pengangkut penjualan, kemudian metodenya adalah kas. Lanjut ke invoice berikutnya, yaitu kwitansi pembayaran dari PT Adiguna sebesar 11.500.000. Karena dilunasi sebelum 10 hari setelah invoice diterbitkan. Berarti di debitnya ada kasnya bertambah, tapi piutangnya berkurang, berarti piutang masuk ke kredit. Untuk nominalnya adanya potongan penjualan juga di sini. Untuk
Untuk nominal piutangnya tadi itu berarti 12.500.000 dikurangi dengan rekor penjualannya 500.000. Nah, untuk potongan penjualannya sendiri yaitu 4% dikali dengan 12.500. Nah, untuk kas yang dikeluarkan berarti untuk kas yang diterima yaitu 12 juta dikurangi dengan 500.000. Totalnya 11.500.000. Nah, untuk invoice terakhir yaitu pembelian mesin pada tanggal 31 Oktober dengan FOB destination secara tunai sebesar 16 juta. Di sini berarti di debitnya ditulis peralatan, kemudian di kreditnya adalah kas karena secara tunai. Untuk nominalnya adalah 16 juta. Nah, kita rapih. Cowanya harus diisi terlebih dahulu. Rumus dari Jawa itu sama dengan if debit lebih dari 0, maka VLOOKUP debit dari koma, Cowanya kita drag semua. Karena mau memunculkan kolom kedua, maka kita tulis 2, false. Kemudian VLOOKUP lagi, ke jurnal umum, ke kredit, titik koma, Jawa, kemudian di drag lagi, memunculkan angka 2, false. Kemudian kita string bagian Jawanya supaya rumusnya tidak berpindah. Oke. Kemudian kita drag sampai bawah. Kita copy rumus ini, kita ke akun full, kita paste, terus angka 2-nya kita ganti dengan angka 3 karena kita ingin memunculkan akun full, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita drag sampai bawah, terus kita beri judul jurnal umum, terus kita all borders supaya rapi. Oke. Kemudian kita drag seluruh bagian, kemudian kita pilih insert dan pivot table untuk membuat buku besar. Kita rename dulu menjadi buku besar. Nah, untuk di pivot table fields-nya kita pilih akun full serta debit dan kredit. Kemudian akun fulls-nya kita pindah ke filters, tanggal juga. Oke. All-nya kita ganti menjadi kas.
uh, kita klik sum of debit, kemudian ke pivot table analyze, field item and sets, field 1-nya diganti menjadi saldo debit, kemudian formulanya menjadi if debit lebih dari kredit, koma, debit kurang kredit sama dengan 0. Oke. Kita klik sum of kreditnya, kita ke field items lagi, terus kita tulis saldo kredit, kemudian if kredit lebih dari debit, maka kredit kurang debit sama dengan 0. Oke, kita perbaiki dulu ininya, fontnya. Oke, saldo kreditnya. Oke, labelsnya kita ganti menjadi tanggal. Terus kita klik ini, kita ganti menjadi accounting. Terus kita copy semuanya. Kita pilih semua akun untuk memunculkan semua akun. Piutang dagang, kemudian ada peralatan, ada utang dagang, ada modal, ada penjualan, ada retur penjualan, kemudian ada potongan penjualan, kemudian HPP, dan terakhir ada beban angkut penjualan. Nah, kita copy lagi salah satu, kemudian kita buat sheet baru, kita rename menjadi neraca saldo. Oke, kita copy, kemudian kita paste ke pivot table analyze-nya, ke field list, kemudian tanggalnya kita remove, akun full-nya kita ganti ke rows lagi, debit kreditnya kita hilangkan juga. Oke, kita ganti menjadi counting. Akan menjadi akun full, terus grand total kita hide, kita tulis di sini total,
Terus kita sum. Dan totalnya adalah 782.500.000 rupiah. Dalam neraca saldo akun, sorry, debit dan kredit itu harus balance. Kita akan membuat laporan laba rugi. Di sini pendapatan dari penjualan, kemudian kita drag lagi, kita ke data validation, list, source-nya kita ambil dari neraca saldo bagian akun full. Oke. Nah, pendapatan dari penjualan ini berarti penjualan, kemudian ada rektor penjualan, ada potongan penjualan, kemudian di sini ada penjualan bersih, ada HPP, kemudian ada laba kotor, di bawahnya ada beban, angkut penjualan, dan terakhir ada laba bersih. Nah, untuk rumusnya sendiri itu sama dengan VLOOKUP, kita klik bagian yang akan dicari, kemudian titik koma, kita ke neraca saldo, kemudian kita drag dari bawah akun full sampai di atasnya total, kemudian yang kita ingin tampilkan itu misalkan kita cari penjualannya berapa sih, berarti penjualannya di kredit, kita nampilkan kolom yang ketiga. Nah, kita copy rumus ini, kemudian kita salin ke bagian rektor penjualan, jangan lupa untuk di string. Untuk B5-nya kita ganti menjadi B6. Kita ganti menjadi 2 karena rektor penjualan berada di debit tadi. Kemudian kita drag. Oke. Untuk penjualan bersihnya berarti sama dengan 32.500 dikurangi ini rektor penjualan plus potongan penjualan.
Nah, kita copy lagi rumus yang tadi. Kita copy lagi rumus yang tadi. Kemudian karena kita nyari HPP ada di debit, kemudian laba kotornya berarti dikurangi dari penjualan bersih dikurangi HPP. Kemudian beban angkut kemudian laba kotor dikurangi dengan beban. Oke, kita ganti font dari numbernya dulu. Kemudian kita borders. Jadi laba bersih yang dihasilkan yaitu sebesar 15.450.000. Lanjut ke laba saldo laba. Tulis dulu di sini laporan di saldo laba itu berarti saldo awal dikurangi ditambah laba neto atau laba bersih, kemudian dikurangi preferred atau dividen, dan terakhir ada saldo akhir. Untuk saldo awalnya tidak ada, uh, laba netonya kita ambil dari laba rugi tadi, laba bersihnya. Untuk preferred dan dividen tidak ada, berarti saldo akhirnya ya 15.450.000 yang kita borders. Nah, selanjutnya laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini kita bisa copy dari neraca saldo, kemudian ke posisi keuangan kita copy, kita tambahkan beberapa kolom dan hapus beberapa akun. Akun piutang dagang tidak ada, berarti harusnya kita hapus. Utang dagang juga tidak ada, berarti kita hapus. Penjualan sudah dicantumkan di laba rugi tadi, retur juga sudah dicantumkan di laba rugi. Potongan penjualan juga sudah dicantumkan di laba rugi, HPP juga, beban angkut juga. Di sini kita tambah dengan saldo laba. Oke.
Untuk saldo laba kita ambil dari laba akhir tadi. Di sini kita tulis aset, aset lancar di sini tulis total aset lancar. Di sini ditulis aset tetap, ditulis total aset tetap, judulnya ada total aset, satu, tambah kolom, liabilitas dan ekuitas. Karena liabilitasnya tidak ada, berarti kita tulis yang ekuitas saja. Di sini berarti total liabilitas dan ekuitas. Untuk total aset lancarnya sendiri itu dijumlahkan dari kas dan TPD, persediaan barang dagang. Untuk total aset tetapnya sendiri hanya total dari peralatan, kemudian total aset berarti total aset lancar dan tetap dijumlahkan. Nah, untuk ekuitasnya berarti tinggal dijumlah. Terus kita tambah dengan borders. Uh, di laporan posisi keuangan itu total liabilitas harus balance, total liabilitas dan ekuitas harus balance dengan total aset sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Nah, untuk selanjutnya ada arus kas. Di arus kas sendiri itu ada beberapa arus seperti arus kas operasional, investasi, dan pendanaan. Kita tulis terlebih dahulu di sini operasional. Di kas operasional itu berarti ada penerimaan kas. Penerimaan kas yang pertama adalah kas dari pelanggan, dan yang kedua adalah penerimaan piutang. Artinya kas yang diterima ketika pelanggan melunasi piutang. Selanjutnya ada kas pembayaran untuk beban.
Beban yang dimaksud di sini sendiri itu adalah kas yang digunakan untuk pembayaran pembelian, terus kas yang digunakan untuk melunasi utang, kas yang digunakan untuk trans beban angkut penjualan, serta kas yang digunakan untuk membayar beban beban angkut pembelian. Di sini ada total untuk pembayaran, kemudian di bawahnya ada uh, arus kas operasional. Di sini di bawahnya ada aktivitas investasi. Tadi di jurnal umum maupun buku besar maupun neraca saldo, investasi yang dilakukan adalah dengan membeli mesin atau peralatan. Kemudian ada aktivitas pendanaan. Ada kas awal. Kas awal yang dimaksud di sini tuh bisa berupa modal. Kemudian ada kas akhir, yaitu yang ada di laporan posisi keuangan, dan ada uh, kenaikan atau penurunan kas. Oke, kita masuk ke aktivitas pendanaan terlebih dahulu. Kas awal yang dimaksud di sini yaitu adalah dari modal pertama kita 750 juta. Kemudian kas akhir yaitu di laporan posisi keuangan yaitu 743 juta. Kemudian berarti terjadi penurunan kas yaitu kas awal dikurangi kas akhir. Jadi ada penurunan sebesar terjadi penurunan sebesar 6.726.000. Kemudian ini kas yang diterima dari pelanggan. Kas yang diterima dari pelanggan kita bisa analisis dari jurnal umum di sini, yaitu adanya transaksi di debitnya ada kas penjualan. Terus di penerimaan piutang berarti di jurnal umumnya ada di debitnya kas, di kreditnya piutang. Rp11.500.000. Nah, kita totalkan di sini terlebih dahulu. Totalnya 31.500.000. Kemudian kas yang digunakan untuk pembelian. Kita analisis di jurnal umum lagi. Pembelian di sini ditulis sebagai persediaan barang dagang. Berarti di sini yang akun debitnya persediaan barang dagang, di kreditnya kas. Nah, ini penjualan 2 juta. Kas yang digunakan untuk melunasi utang. Berarti di sini di jurnal umumnya itu biasanya di debitnya utang, di kreditnya kas. Oke. Kemudian ada untuk beban angkut penjualan.
Beban angkut penjualan di sini 50.000 dan beban angkut pembelian. Di sini beban angkut pembelian itu juga ditulis dengan persediaan barang dagang. Tadi ada beban angkut pembelian di transaksi pada tanggal 12 Oktober yaitu sebesar 80.000. Terus kita totalkan. Berarti kas operasionalnya tersisa 9.274. Nah, di aktivitas investasi tadi kita membeli mesin menggunakan kas sebesar 16 juta. Nah, kemudian kas operasionalnya yang 9.274 ini dikurangi dengan 16 juta. Pada laporan arus kas ini total penerimaan kas di aktivitas operasional dikurangi dengan pembayaran beban pembelian, utang, beban angkut penjualan, pembelian, serta aktivitas investasi harus balance dengan kenaikan atau penurunan kasnya. Sekian dari pembelajaran atau materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.